dan itu kayak di suara aku ya, Ya, di telinga kamu. di telinga aku tuh suaranya tuh menggema kayak ngeliling gitu, Mmm, mhm mhm. ketawa, Mhm dan dia bilang gini, "Ieu nu aing, mhm. ieu ieu milik aing," katanya gitu. Yang aku lihat jelas itu pokoknya dia kayak ngebungkuk gitu, Ya. ada di atas aku gitu. Mhm. Terus dan anehnya itu aku mimpi 3 kali berturut-turut Mmm. disetubuhi. Mhm. Tak semua tempat bersejarah menyimpan keindahan. Ada kalanya tempat tersebut menyimpan sesuatu yang tak terlihat tapi terasa. Urban Legend, semua tempat punya cerita. 106,3 FM Urban Radio Visual. Selamat malam anak Urban, kembali lagi di Urban Legend, sebuah tempat punya cerita. Malam hari ini anak Urban, Roni sudah kedatangan salah satu sosok narasumber yang kita tahu bahwa sebuah mimpi itu adalah bunga tidur yang bisa indah akan waktunya, tetapi kadang-kadang ada mimpi yang membuat kita menjadi takut. Ya, contohnya kayak eueup-eueup, terus tiba-tiba kalau misalkan anak urban yang suka merasain, eee, ada mimpi yang selain ketindihannya, selain eueup-eueup, tiba-tiba mimpi buruk ketemu hantu, ataupun ya itulah mimpi. Nah, jadi mimpi ini tidak semena-mena mendapatkan mimpi yang indah di saat tidur, tapi ada juga mimpi buruk yang didapatkan. Nah, salah satunya malam hari ini, Roni sudah kedatangan salah satu narasumber yang dia mengirimkan cerita tentang kejadian yang dialamin dia dari awalnya mimpi buruk, tetapi itu berlanjut dan berlanjut, yang paling parahnya itu dia disetubuhi oleh makhluk halus. Nah, anak urban, buat kamu yang penasaran seperti apa ceritanya, langsung aja akses di www.urban1063fm atau di live TikTok kami di cerita_urban. Jadi kamu boleh lihat sosok narasumber malam hari ini seperti apa. Dan sebelum kita mulai, kita perkenalkan dulu narasumber malam hari ini, yaitu Saudari Rinai. Selamat malam Rinai. Halo. Oke, akhirnya Rinai mau bercerita nih anak urban. Iya, Dan Rodi baca sedikit nih, bahwasanya kamu mendapatkan gangguan lewat mimpi buruk. mhm, Dan itu terjadi baru-baru ya 2024. 2024 di akhir, pertengahan. Pertengahan ya. Dan sampai detik ini masih adakah Sampai detik ini, alhamdulillah enggak karena udah sempet 2 kali di pengobatan ya? ruqyah pengobatan. Nah, itu apa nih yang menurut kamu kok bisa-bisanya ya disetubuhi, awalnya kayak gimana? Cerita awalnya. Cerita awal. Jadi waktu itu aku, nginep Mmm, di rumah temenku sama temen-temenku juga. mhm mhm, Tiba-tiba, aku tidur kan. mhm, Biasanya kan kalau tidur tuh ada kayak beberapa menit untuk kayak gimana gitu, nggak ya langsung tidur ya kan. ya Cuman ini ya, kayak baru merem, itu malam-malam jam 1 karena sebelumnya emang udah, ada nongkrong dulu. mhm mhm, Dan posisi rumahnya itu jauh di daerah, eee, pokoknya ngelewatin banyak yang gelap-gelap gitulah. oke oke, Habis itu tidur, nggak lama beberapa detik tiba-tiba ada suara menggema, mmm, ketawa, mhm cowok, itu tuh telinganya panjang, mhm mhm, kakinya, uh,
kakinya panjang, Mhm. tangannya juga panjang. Ih, Dan itu kayak mengelilingi di suara aku ya. ya di telinga kamu. Di telinga aku tuh suaranya tuh menggema kayak ngeliling gitu. Ketawa. Dan dia bilang gini, "Ieu nu aing, ieu ieu milik aing," katanya gitu. Ih. Dari detik itu juga aku kayak dibangunin karena kata temen aku, kata dia kayak kejang gitu, Iya iya iya. kayak kejang Iya. gitu. Dipaksa dibangunin terus kayak, aku kira aku udah tidur gitu. Dan itu ada di atas aku. Wah. Jadi tiba-tiba ya ada di atas kamu aja ngeliat gitu? Dan aku lihat sosoknya yang ya itu, Ih. Tapi posisinya dengan kamu posisinya telanjang. si makhluknya Sosok berarti terlentang gini? telentang, enggak gini, tapi Oh, gini. ya terlentang biasa Iya, tidur gitu? telentang gini. Tiba-tiba si makhluknya ada di depan kamu? Ada di depan. Ih. Lagi naikin aku. Naik di Iya iya iya, depan. paham paham. Dengan Segitunya? posisi yang kayak gitu. Iya iya, benar benar. Ya Itu pertama kali aku lihat. pertama kali lihat makhluk itu. Dan setelah itu, maksudnya berhentinya nih waktu pertama kali? Abis itu kata temen aku, kebetulan dia juga bisa ngelihat juga. Oke, indigo lah ya? Iya, katanya dia dari luar juga udah bawa, katanya gitu. Ah, di luar udah bawa maksudnya Dari gimana? luar juga pas masuk ke rumah ini udah bawa Oh, sosok itu, katanya gitu. oke. Gitu. Aku kira bakalan berhenti sampai situ, taunya besoknya aku mimpi yang sama dengan sosok itu. Kalau jamnya masih sama? Jamnya ya Atau jam beda? tidur aja. Jam tidur ya? Jam tidur aja. Kan kadang-kadang kalau mimpi itu, ya kadang-kadang yang ya kalau Roni rasain, biasanya kalau udah mimpi buruk, misalkan kalau ketemu hantu gitu ya, Iya. biasanya langsung kayak spontan aja, tuh, kebangun gitu. Atau kamu tuh hanya, kok ada ini, terus teman kamu yang di luar ngelihatnya bahwa kamu tuh kejang-kejang gitu. Apakah yang dilakuin kamu waktu pertama kali itu? Mmm, Abis aku lihat itu, aku kan kayak kerasa dibangun-bangunin gitu Iya ya, iya aku iya. bangun juga. Dan itu tadi beneran nggak ya? Itu apa ya? Kok Oh. kayak nyata banget gitu. Iya 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 iya. Makanya aku bilang, biasanya kan kalau tidur tuh ada sesi kayak kiri kanan dulu atau apa, nggak langsung Iya iya, benar lep benar. tidur, enggak kan biasanya gitu. Tapi itu kayak beberapa detik Kalau kayak kata bahasa Sunda mah ngelenyap heula cenah. ngelenyap. Heeh, bener. Ngelenyap kan, ngelenyap Iya, kebangun, ngelenyap baru tidur kan. iya kan. Oh, dan ya udah kamu tuh kayak, tapi yang dirasain kamu nih waktu dia di atas tuh bener-bener punten ya, dalam tanda kutip, menyetubuhi kamu kah? Dengan posisi itu. Wow, dan kamu rasain itu semua? Iya, Ih, sampai ada iya, itu apa, enak keluar. banget ya kalau jadi makhluk yang kayak gitu ya nggak usah bayar. Hei. Enggak deh, maksudnya ya tinggal main kan banyak ya gitu. Tapi ada juga yang mau kayak gitu. Dan ada korban, itu sepenggal cerita dari Rina yang barusan dia cerita dari awalnya insomnia, terus akhirnya dia dapat mimpi buruk yang kita ketahui bahwa misalnya kalau mau tidur tuh emang harusnya berdoa dulu, jangan tiba-tiba langsung tidur gitu. Nah itulah yang makhluk-makhluk, ya kita nggak tahu setan atau iblis yang ngeganggu. Jangankan di waktu kita lagi nggak tidur, lagi tidur pun kadang-kadang digangguin ya kayak gitu. Oke, anak urban, penasaran ceritanya seperti apa dari Rinai? Kamu langsung pantengin aja di live TikTok kami di cerita_urban atau di website di www.urban1063fm. Seperti itu, dan inilah awal kisah dari Rinai. Urban Legend, semua tempat punya cerita. Urban Radio. Oke, awalnya
Aduh, Kenapa? nggak tahu energinya kayak kurang enak aja Oh kalau gitu? ceritain yang kayak gini. Oke. Kuatin aja, kuatin. Nah, jadi anak urban kalau misalkan Rina itu ya, kalau misalkan tadi kita sebelum kita mulai, jadi Rina itu kalau menceritakan sosok ini tuh kayak dia tuh kayak buka flashback lagi tuh ya, Naya. Iya, untuk nginget tuh kayak ngedatengin gitu. Ya, dan kata orang sih kalau misalkan kita ngobrolin masalah Oke. hal-hal gini biasanya suka ada katanya maghrib. Hmm. Tapi ini demi mungkin bisa dibilang ini ya mungkin kamu berani bercerita ini supaya kamu bisa sembuh ataupun jauh dari si makhluk itu gitu. Iya. Gitu. Jadi awalnya seperti apa? Ya awalnya yang tadi pertama itu mimpi pertama yang kayak tiba-tiba datang, Hmm. terus sosoknya yang tangannya panjang, Mhm. kakinya panjang, Mhm. matanya bulat gede, Hmm. dan hidungnya juga panjang gitu. Mhm. Yang aku lihat jelas itu pokoknya dia kayak ngebungkuk gitu, Ya. ada di atas aku gitu. Hmm. Terus dan anehnya itu aku mimpi 3 kali berturut-turut Hmm. disetubuhi. Hmm. Dan yang kedua itu kayak Kenapa? yang kayak beneran kayak nyata gitu sampai aku kebangun. Dan dia masih ada. Enggak, Oke. aku kebangun kayak kayak biasanya aja mau tidur nih. Hmm. Ada sesi kiri kanannya tapi enggak, aku kayak langsung ada kejadian itu aja. Oke. Pas aku kayak maksain untuk bangun, tiba-tiba Aha. kan kamarku gelap kan. Hmm. Cuman ada lampu tidur yang dikit Ya, ya. cahayanya Ya, gitu. ya. Aku bangun ada sosok di depan aku, ngebelakangin aku tapi rambutnya panjang. Bukan di sosok mimpi aku. Cewek. Cewek. Kalau rambutnya panjang aku karena di ngebelakangin, jadi Ya. aku nggak bisa pastiin Oh iya benar. itu apa gitu. Aku lihat-lihat ini bener nggak ya? Ini bener nggak ya? Iya. Cuman secara visualnya itu kayak nyata banget. Siluet aja gitu. Enggak, Hah? itu kayak bener-bener senyata itu. Hah? Jadi langsung bleg aja di pinggir kasur kamu gitu? Iya. Tapi dia nggak nampakin diri, cuman Enggak, cuman ngebelakangin. ngebelakangin aja, jongkok aja kayak gitu. Lanjut lagi di mimpi ketiga, kayak gitu lagi. Disetubuhin lagi, kegiatan orang yang bersetubuh aja kayak gimana, Iya, kayak iya, gitu. iya, iya. Sampai kayak aku ngelihat sosoknya itu kayak mau nolak tapi aku nggak bisa gitu loh. Di mimpi itu tuh kayak udah nggak berdaya aja. Iya. Dan anehnya tuh setiap bangun aku keadaannya Basah. basah, Kayak mimpi basah gitu. kayak basah aja, Wow. basah itu. Oke, nah Ketiga kali mimpi kayak gitu 3 hari berturut-turut. berturut-turut. Nggak ada jeda hari berikutnya atau gimana-gimana, enggak, itu 3 hari berturut-turut. Aku kayak ngerasa aneh dan kayak, ini kenapa ya gitu loh, ada gangguan apa ya? Lanjutlah aku ke orang pinter ya. Mulai nanya-nanyain lah, kenapa? Iya. Tapi pada awalnya itu aku nggak berniat untuk ngobatin aku. Aku nganterin teman-teman aku aja, katanya untuk ngebuka aura gitulah. Oke. Tapi orang pintarnya itu pas aku baru duduk nih, dia bilang, si Neng Ela itulah ngeganggu, ngehalangan, katanya gitu. Padahal kamu nggak ada niatan tuh. Padahal aku nggak ada niatan buat ngobatin apa-apa, kayak ya udah gitu. Maksudnya gimana Pak? Aku bilang gitu kan. Yeah. Sok aya nu ieu nya, nu nampakin katanya. Sok aya nu nampakin ya katanya gitu. Hah? Tapi aku lihatnya di mimpi sih Pak. Lain mimpi. Hah? Katanya gitu. Oke, terus?
Terus diobatin lah, dibaca-bacain gitu. Habis itu Tahan, kuatin. Jadi sekali lagi anak Urban, Rina itu masih, karena ini kejadiannya di 2024 pertengahan, berarti kan baru tahun kemarin nih. Kita baru perpindahan tahun aja sekarang baru 2005 ke 2006. Jadi kadang-kadang Rina itu kalau cerita tuh kayak bukan mengungkit lah, kayak flashback lagi, tapi ya mudah-mudahan dengan dia cerita bisa membuat dia kuat gitu. Karena ya itu, karena baru kejadiannya kan, kalau misalkan ceritanya udah jauh-jauh hari kan mungkin kitanya udah kuat ya, Nay. iya, Kalau sekarang kan kamu masih kebayangin, tapi nggak apa-apa. iya, Ya karena aku mudah-mudahan dengan cerita mencoba, ini ya, mencoba biar kamu bisa bercerita. Lanjut. diobatin di ajaran agamaku. Mhm. Habis itu ada yang masuk ke Ya. aku tapi sosok perempuan. Oke. Dan itu tuh kata orang pinternya ya, Hmm. yang nutup aura aku. Biar nggak ada yang suka sama aku. Oke. Dan itu tuh kiriman dari orang yang aku tolak dan yang suka sama aku. Oh. Intinya dia sakit hati gitu. Aku nggak tahu siapa orang ini, aku nggak tahu siapa orangnya dan sampai sekarang pun aku kayak Tanda tanya. tanda tanya dan nggak Kenapa? mau cari tahu juga karena ya udah sih, yang penting aku fokus sembuhin aja gitu. Iya. Biar nggak datang lagi. Iya. Singkat cerita, aku di ruqyah terus karena udah ngefek ke psikis aku sampai orang pintarnya bilang kalau didiemin bahaya, bisa gila. Sampai kayak gitu orang pintarnya. Karena kamu mendem. Karena aku nggak berani cerita ke siapa-siapa gitu. Termasuk orang tua kamu? Enggak. Wow. Aku nggak berani cerita ke siapa-siapa karena aku ngerasanya itu mimpi. Iya benar. Mimpi biasa. Iya. Tapi ini sampai berkali-kali jadinya kayaknya ini harus ditindaklanjuti gitu loh. Iya benar. Sama ahlinya lah ya. Iya. Terus? Habis gitu kesurupan lah cewek. Dan itu tuh udah ganggu. Kayak aku banyak keluarin lendir kayak gitu. Oke, yaitu salah satu ruqyah sih kayak gitu. Terus? Terus aku muntah-muntah yang itu capek banget sih muntahnya. Dan aku bilang udah stop dulu, aku capek kayak. Tapi ini harus dibersihin biar dijauhin, biar sosoknya itu nggak datang lagi, katanya gitu. Dari situ kayak dijauhin aja kata orang pintarnya. Dari situ pulang dengan ya udah, aku anggap ini semuanya udah beres. Clear tuh. Udah beres, udah clear. Beberapa selang kemudian nggak ada tuh. Oke. Nah, tiba-tiba aku dikasih mimpi lagi. Oke. Mimpi yang sama disetubuhin kayak gitu. Ya kegiatan suami istri lah kayak gitu. Cuman itu tuh kayak kerasa nyata banget. Kenapa ya? Aku sampai kayak marah. Ini maunya apa sih gitu? Mau apa dari aku gitu? Kenapa datang terus? Padahal kan udah dibersihin waktu itu. Ya. Kayak gitu. Terus mimpi beberapa kali lagi dengan sosok yang sama sampai aku main di kosan temanku. Jadi di rooftop itu ada jemuran gitu kan di depan. Terus di ujungnya itu ada gelap lah pokoknya. Jemurannya juga gelap semua. Di ujung aku lihat sosok itu pertama kalinya aku lihat lagi. Bukan mimpi tapi kan itu. Enggak. Wow. Bukan. Itu bukan mimpi. Maksudnya tuh benar-benar kelihatan mata telanjang kamu gitu. Iya. Tapi nggak pakai jubah. Oh. Terus? Telanjang aja lihatnya. Hah, telanjang? Bugil dianya? Yang kayak aku visualin, yang aku lihat adalah ya tangannya panjang, kakinya panjang, yang membungkuk gini. Kayak gitu. Oh, tapi kalau di mimpi dia pakai jubah.
Kalau di mimpi telanjang. Oh, kalau mimpi telanjang. Nah, kalau pas dilihat kamu secara real gini? Dari kejauhan Heeh. ya itu matanya bulet, gede. Itu aku sekaget-kagetnya. Oke. Kayak dari situ kayaknya ini udah nggak bisa deh gitu loh. Kayaknya ini harus diobatin karena aku masih ini apa ya, masih bertanya-tanya maksudnya itu apa gitu, sampai aku pergi ke psikolog dulu. Oke. Ke psikolog dulu untuk kayak ini aku tuh kenapa? Karena emang udah ganggu psikis aku. Aku jadi pemarah, jadi sering tersinggung, Oke. kayak gitu. Dibarengin sama rasa takut yang nggak tahu akhirnya sampai kapan ini gitu. Iya, Endingnya benar. aku belum nemu jawaban dan penasaran. Sampai sekarang? Sekarang udah Agak alhamdulillah mendingan lah agak ya. mendingan. Cuman ya untuk orangnya yang ngirim itu aku nggak Ya, tahu. benar. Sampai sekarang aku nggak tahu. Oke, terus? Nah, ketemulah aku sama boleh sebutin nama nggak sih? Boleh, boleh. Ada Pak Yuda namanya. Itu bukan orang pintar ya, dia indigo juga. Dan dia memvisualkan Si sosok si itu. sosok itu yang kayak sama gitu, sama yang ada di mimpi aku itu. Berarti, aku tahan dulu, Nay. Berarti kamu ngobrol nih. Intinya setelah kamu ruqyah terus tapi bukan tidak ada hasil, lebih ke datang lagi. Akhirnya kamu cerita nih sama anak indigo. Iya. Nah, akhirnya dia memvisualkan apa yang kamu lihat dan itu percis sama. 1:1. Yang aku anehnya Iya. yang aku lihat itu dia nggak bawa bulu. Bulu Bulu perindu. perindu. Oke. Bulu perindu. Terus tiba-tiba dia aku ada gambarnya. Boleh dilihatin. Nih anak kurban. Nanti kalau misalkan kamu live di TikTok atau di website kami itu ada ya. Itu sosoknya kalau Roni lihat di sini yaitu yang tadi Rina ceritain, telinganya agak panjang, terus hidungnya panjang, mukanya merah, tapi dia pakai jubah gitu. Oh, ini maksudnya bulu perindu tuh yang di tangan kirinya dia Iya, ini? aku nggak ngelihat. Oh, Aneh, ada. aku nggak ngelihat dan itu tuh masih kayak kenapa ya? Wow. Karena kata Pak Yudanya kayak gini bukan sosoknya. Kalau untuk mukanya sama persis tengil gitu kan. Iya, bener. Itu kalau Cuman Pak, terus? kok dia pakai jubah sih? Yang aku lihat dia nggak pakai apa-apa. Ya karena dia emang mau kamu, setubuhin kamu katanya gitu. Oke. Tapi bentar, kamu belum nikah kan? Belum. Nah, tuh jadi belum bisa ngerasain, guys. Tapi karena itu ya kita nggak tahu ya, maksud tuh yang udah nikah mah udah tahu lah. Cuman ya itu disetubui itu. Terus? Iya, kenapa dia pakai jubah ya? Ya mungkin dia datang ke kamunya pas lagi nggak pakai apa-apa kali, katanya gitu. Terus ada sosok yang digambarin yang jagain aku. Oke. Yang jagain aku ini sosok. Boleh dilihatin? Ini yang mana? Ini. Iya. Yang jagain aku. Ularnya gede banget. Dan fun fact-nya dia udah kasih tahu sosok ini buat ngejauh dari aku. Sampai dia bilang kayak udah capek ngasih taunya. Oh, tapi dia nggak bisa ini ya, nggak bisa dalam Karena arti energi ini kuat lebih banget, besar. lebih besar. Aku juga aneh, nggak tahu kenapanya, aku tidak tahu. Karena capek aja udah ngasih tahu, tapi datang lagi, udah dijauhin datang lagi. Terus ada sosok cewek di sini kan yang bawa lilin penerang gitu. Dan itu tuh jagain aku juga yang di apa sih namanya ya, leluhur atau Karuhun. Iya, dari ibu aku. Oke. Karuhun dari ibu aku yang jagain aku. Waktu itu sama Pak Yudanya, "Nay, kamu mau dibukain nggak?" Katanya gitu untuk ngerasain, katanya gitu kan. Terus? Habis itu, "Boleh Pak, aku juga kayak pengen apa ya? Pengen ngerasain sebenarnya itu ini ada apa gitu loh." Kayak belum nemu jawabannya kan.
semua lampu itu kayak dimatiin semua. Kayak udah yang bener-bener kayak uji nyali banget dah Ya, ya, pokoknya ya. biar ngundang Ya, gitu ya, loh. ya. Terus sosok yang ini, yang bawa lilin ini, kata kata Pak Yudanya itu kayak, itu aku nangis kejer Pak. Itu aku nangis kejer. Dan kata Pak Yudanya, No. aduh, cing sabar ya Neng katanya gitu. Ada tisu? Semoga semuanya, maksud dalam bahasa Sunda ya, tapi dia bilangnya nggak apa, Sundain aja. Sundain. Karunya teuing segala sorangan katanya gitu. Nenek, tisu nih. Sorry. Nah, nggak apa-apa. Berarti katanya tong loba pikiran. Semoga ada semoga cing dibere jalan buat kayak dijauhin sama sosok ini gitu, karena memang udah ngeganggu ke semuanya. Jujur haid aku gak teratur dan lain-lain. Aku sering keputihan yang gak jelas gitu. Jadi kayak aku sampai kayak bingung maksudnya. Gak apa-apa nih. Keluarin aja. Ya intinya nih kalau aku Roni nambahin, ya mungkin leluhur kamu atau karuhun kamu itu ya sayang, tapi dalam arti dia tidak bisa melindungi secara benar. Ya intinya ya lu pengen sembuh ya lu sendiri yang harus bisa nyembuhin gitu. Biasanya kayak pas gitu. Pas aku nangis kejer, katanya dia lagi usap kepala aku, itu tuh kerasanya kayak wah gitu. Ya semoga aja itu kayak jadi clue buat semoga aja semuanya beres gitu loh. Karena semuanya tuh pasti bisa ada jalan keluarnya gitu. Karena aku memang udah ngerasa keganggu banget sama sosok ini. Abis gitu kata temen aku, ya udah Nay, ada kenalan ustadz gitu. Rukiah lagi kan. Di rukiah lagi lah. Dijadwalin katanya gitu. Dari situ sama, datangnya di mimpi. Datang lagi. Tapi dia pernah ngomong gak sih, Nay? Ketawa-ketawa. Misalkan dengan, kan kamu mencoba bukan menghindar, lebih menghilangkan dia lah ya dalam kehidupan kamu gitu. Nah setelah kamu berobat, dalam arti mau berobat ke orang pintar atau ke ustadz yang rukiah, apakah dia, lu ngapain? Kan saya suka ada kejadian kayak gitu. Atau hanya menertawakan kamu aja? Aku gak ada dari mimpi, dari apapun yang aku dengar cuma yang itu. Iya nu aing, iya milik aing. Dari yang awal itu. Sisanya ketawa, ya kayak di gambar ini aja. Iya benar. Tengil aja gitu ya. Iya, ketawa aja. Di mimpi aku juga kayak gini aja. Ketawa-ketawanya tuh. Gitu. Terus apalagi yang setelah kamu berarti kan rukiah lagi. Bentar. Kita balik ke belakang. Nah, setelah kamu kepikiran untuk rukiah itu berapa bulan tuh dari kamu kejadian akhirnya kamu memutuskan yaudah deh aku rukiah gitu? Ya, dari situ aku berani cerita ke orang tua aku dulu. Oke. Setelah gambar ini ada ya. Aku bilang sama kakakku sama ibu aku, Bu, ini ada sosok yang ganggu aku, nggak tahu. Itu aku sampai nangis juga karena ini udah ngeganggu ke semuanya. Itu jujur di rumah juga aku jadi pemarah. Aku nggak mau ngobrol, aku nggak mau, pokoknya nothing banget deh pokoknya di rumah itu. Intinya kamu jadi introvert aja, pendiam gitu. Iya, karena aku banyak mendem. Iya itu tuh, nah nggak boleh. Jadi apa ya? Ya banyak pesan lah bahwasanya orang-orang yang bisa dibilang punya kesensitifan hal-hal yang seperti itu tuh emang
daripada karena kita banyak sekali anak-anak ataupun bisa dibilang sensitif itu di saat kita cerita takutnya disangka gila, benar nggak sih? Iya, aku takutnya gitu, makanya aku Gitu. suka mendem. Lo ngapain sih, Nay? Yang gitu-gitu. Iya, ih Ah, apa udahlah sih itu kayak gitu. mah, gitu-gitu. Iya kan? Ataupun misalkan kamu tiba-tiba ngelihat sosok itu, ya aku tadi ngeliat ini. Ah, apa sih, Nay? Iya, Nah, jadi akhirnya nanti dianggapnya gila padahal enggak. Jadi yang hal-hal yang kayak gitu anak urban, jadi kalau misalkan kamu ngerasain lebih baik kamu cerita aja. Masalah dia mau teman kamu mau dengar apa enggak, ya terserah. Cuman yang jelas kamu nggak mendem. Akhirnya mhm. kalaupun dipendem ya contohnya kayak ya Rina ya. Bener. Jadinya kalau dipendam tuh ya jadi dapat ke semuanya gangguannya gitu nah. Ya kamu Iya, psikis kamu jadi kena, karena kamu iya, takut disangka kamu itu mah hayalan kamu aja gitu. mhm. Nah, tapi Nay, pasti dong kamu pernah pacaran. Iya, pernah dong. Ngeganggu nggak? Ganggu banget. Parah. Mmm, Waktu itu kayak pacaran lebih sering berantem sama nge Pasangannya. ngeremehin hal-hal kecil gitu. Hmm. Terus banyak yang bilang kalau aku tuh kusem, kayak apa ya, kayak nggak ada, apa ya, nggak ada Khas. energinya gitu. Ya, maksud tuh aura wanitanya tuh kayak kependem aja gitu Iya, ya. auranya tuh kayak nggak ada aja gitu. Itu tuh beberapa orang yang bilang loh. Dan itu aku kayak, "Kenapa ya? Masih masih ya masih kenapa ya? Ini tuh kenapa ya? Ya, Kok bisa?" kamu tanda tanya gitu. Padahal aku kayak biasa-biasa aja Hmm. gitu. Tapi pandangan orang kamu tuh Iya, beda beda. beda. Oke. Itu tuh dan anehnya bukan dari satu 2 orang, beberapa orang yang bilang, "Nah, lu banyak pikiran ya? Mhm. Mikirin apa sih?" Kayak gitu. "Enggak, biasa aja." Kayak Tapi gitu. benar kamu maksudnya bukan nggak ada pikiran, kalau nggak ada pikiran mau di-GJ. Dalam arti nggak ada yang bener-bener bikin kamu tuh berat gitu? Berat maksudnya? Ya pikiran-pikiran yang membebani kamu di luar ini ya? Atau kamu Nggak hanya ada sih. happy aja, cuek aja gitu? Nggak ada. Oke, ya gara-gara ya mungkin orang menilainya seperti itu ya? Iya, iya. Padahal yang dipikirin apa? Ya have fun aja kali ya, Iya Nay, ya? have fun aja, kayak biasanya aja. Iya Cuman bener ya sih. orang ngelihatnya aku kayak nggak ada, kayak gelap aja gitu. Nggak ada gairah, Iya, biasanya nggak kayak ada gitu? gairah aja. Oke. Nah, terus Nay, Mhm. kamu pernah ini lagi nggak, maksudnya tuh setelah ruqyah kedua, apa hasilnya? Oh, iya ada yang gangguin aja. Gangguinnya kayak gimana? Gangguin yang kayak ini tuh, ya itu aku nggak tahu orangnya siapa yang kayak curiga. Ada beberapa. Banyak dong. Tapi Maksudnya ada 2 mhm, orang sih, mhm, bisa jadi ini, bisa jadi orang ini mmm, gitu loh. Cuman yang aku ya itu, dia ngirimin biar ketutup aja auranya dan nggak ada ya yang intinya suka kamu nggak sama laku aku. aja. Kalau misalkan punya pacar ya jadi Iya, cepet putus, cepet kalau misalkan ada yang putus. suka tiba-tiba nggak jadi nggak suka. Iya, dan itu tuh emang beneran, Mmm, nggak ada yang deketin waktu itu. kejadian. Waktu itu nggak ada. Wow. Nah, ya anak urban kamu kalau lihat Rina cantik nggak sih? Hai. Cakep coy. Cuman maksudnya tuh ya nggak tahu ya kalau misalkan orang yang udah ya kebanyakan kayak gitu sih. Bener kan Sat gitu ya? Betul. Gitu anak Mmm, pesantren. Jadi dia udah inilah udah nah iya. gitu tuh. Nah ya bolehlah sok kamu kalau misalkan nggak percaya ya sampai detik ini Rina itu emang eh, belum ada pasangan lagi kan? Ada Ada, yang dekat, sekarang ada. ada. Nah maksudnya tuh karena dengan gangguan itu kan kamu jadi banyak yang ngejauhin nih. Dalam arti ngejauhin tuh Iya yang waktu cowoknya itu. tadinya PDKT udah deket tiba-tiba menjauh. Mhm. Nah otomatis kan
yang biasanya orang-orang yang cewek-cewek yang keganggu hal-hal yang seperti itu, cowok tuh melihatnya ya itu tadi, kamu nggak ada gairah, terus tiba-tiba Iya. kalaupun pacaran tiba-tiba kamu Iya jadi iya. pemarah yang akhirnya tuh kita jadi nggak langgeng lah hubungannya Iya. gitu. Dan ya kamu boleh lihat lah anak kurban kalau misalkan kamu lihat secara visual Rina itu lumayan cakep lah. Gak lumayan cuma cakep lah namanya cewek gitu, Terima cantik gitu. kasih. Cuman ya nggak tahu ya. Kalau aku ngelihatnya sih ya bener-bener ya mungkin kalau sekarang aku ngelihatnya kayak kamu tuh ya psikis kamu sih yang kena nih. Iya. Jadi agak Dan itu berat. aku takut banget. Abis itu lanjut, Hmm, aku diruqyah lah. hmm, Iya, sosoknya sama. hmm, Diruqyah dan aku kemasukan, dan itu tuh cewek. hmm, Itu tuh cewek yang nutupin aura aku itu. Terus? Iya, abis itu lanjut dibersihin lah. Dari situ Oke, mulai agak nggak datang di mimpi aku lagi. oke. Tapi ceweknya, Oh, si cewek yang iya orang ceweknya yang sering nampakin di rumah. di rumah. Mm-mm. Gambarnya kayak gimana sih gambarannya? Gambarannya, aduh Sosok aku ceweknya? nggak ada lagi. Enggak, maksudnya yang dilihat kamu aja. Oh, yang dilihat aku ngebelakangin aja. Setiap dia nampakin ngebelakangin terus. Jadi kan ada ruangan di rumahku tuh ada tangga, Hmm, terus di tangganya itu selalu gelap. di rumah kamu. Terus? Selalu gelap. Itu fun fact-nya, aku nggak tahu Hmm, kenapa aku selalu lihat itu ada di ujung jemuran gitu, ngebelakangin. terus kayak gitu. Dan itu kayak kenapa ya? Dan Kenapa nih? Apa yang kamu rasain sekarang? kayak pengen marah, Marah ke si makhluk itu. nggak tahu. Tiba-tiba aja. Istighfar nih. Mau minum dulu nggak? Coba ini. Sorry Biar ya. lebih tenang aja. Nggak apa-apa. Itu anak kurban, jadi memang ini berat banget ya. Aku nggak tahu nih, maksudnya seberat ini gitu ceritanya tuh emang ya emang udah nyerang banget si Rinanya sendiri gitu. Ya kirain ya sudah gitu, tapi emang luar biasa lah. Lanjut, Iya. udah tenang? Oh, udah. Oke. Sering lihat di yang cewek ini. Taunya memang ya ada yang iseng aja ke aku. Iseng ngirim? Biar aku susah Dapet. buat dapet. Aku ada pertanyaan ini. Aku nggak tahu ya, apakah yang ngirimnya itu masih, aku nggak mau suzon, cuman apakah ini dalam satu orang tapi ngirimnya di dua makhluk, karena misalkan yang si cowok yang menyetubuhi kamu ini, karena setelah kamu ruqyah ini dia menghilang, terus tiba-tiba dikirim lagi, jadi datang yang cewek, atau yang kata kamu tadi, kamu ada kecurigaan kedua orang, apakah ini setiap orang itu ngirimin makhluk gitu? Oh enggak, kayaknya satu orang yang Wow. kayak nggak nyerah ini, karena ini tuh energinya gede banget. Iya sih. Terus nggak tahu tiba-tiba beberapa kali diliatin sosok itu di rumah. Tapi kalau 3 misalkan kali apa ya? kalau misalkan kamu lagi di luar nginep di rumah temen, ada? Kalau yang setelah ruqyah itu aku belum Ada lagi ya? nggak ini sih, nggak Cuman lihat. yang terakhir yang Iya. yang di kosan temen itu yang di Iya. rooftop. Yang terakhir Oh. itu aku lihat sosoknya, dan beberapa kali ada di mimpi juga. Sosok yang merah menyala ini. Si Petruk. Tapi Petruk nggak merah mah cepot ya. Cuman aku nggak tahu ini bawa keris tuh buat apa gitu. Iya sih. Ya biar. Cuman ini bawa bulu perindu, kayak bulu perindu gitu Iya kan. sih. Ya kalau misalkan itu bulu perindu, tapi kalau digambarin mah kayak bulu angsa gitu ya, burung atau ayam. Iya, bisa jadi katanya ini tuh bulu untuk
biar apa ya? Kamunya jinak. Kok jinak sih? Nggak tahu ya, katanya itu bulu perindu Iya, katanya iya, gitu. Aneh banget ya? iya. Tapi kamu tahu bulu perindu? Enggak, Istilah bulu perindu? istilahnya tahu. Istilah Kayak tahu. buat ini kan. Ya buat si cewek biar luluh. Hah, bukannya biar ini, Biar apa? biar memikat. Ya memikat. Ya maksudnya memikat cewek biar ceweknya tertarik, akhirnya luluh kan. Kalau aku yang pakai bulu perindu, Nah itu belum tahu sih, belum pernah ada kejadian kali belum ya? cewek. Cuman kalau cowok di sini kisi kita doang kayaknya nggak akan mempan. Iya. Ngapain juga di situ gitu ya. Gitu. Oh itu bulu perindu ya. Iya, Nah, biar kamu tenang dulu. Aku ada baca beberapa komen di TikTok. boleh. Ada beberapa yang sudah tumben ya. Ngasihnya semangat semua ini mah. Tadi aku nangis ya, sorry ya. Nggak apa-apa, Nay. Itu susah ditahan. Harus diungkapkan. Ini dari Bill. Nay, serius nanya feeling ditempelin tuh tahu dari mana, Babes? Oh, si Sabil. Feeling. Itu kan yang pertama aku mimpi. Yang aku pertama mimpi itu kayak itu tidur. Ya itu harusnya kan ada sesi kiri kanan. Ini aku baru merem, tiba-tiba ada suara menggema, ketawa mengelilingi aku. Dan aku tuh ngelihatnya itu dia. Itu sosok itu. Tapi temen aku lihatnya aku tidur. Ya pasti sih. Gitu. Jadi kan aneh ya. Iya. Makanya aku sering mendem kayak gini tuh. Aku takut cerita kalau masa sih kayak gitu-gitu. Iya. Jadi tapi kan sekarang se-Bandung jadi tahu, Nay. aduh iya lagi. Gak apa-apa. Kita paling kuat manusia dibanding makhluk itu. Apalagi ini udah dengerin Mana Kurban kan. Oke, kita lanjut. Dong itu feelingnya, Bill. Feelingnya. Katanya emang, ya cobain lah. Nanti lu kalau misalkan digangguin ya. Ini ada lagi si Juan. Semangat, Kak. Terima kasih. Karena cewek. Terus dari Ronnie The Silver. Apa tuh? Rina yang lebih serem diganggu hantu apa ganggu mantan sih? Kelok. Aku yang gangguin mantan. Nah itu, jadi yang bawa bulu perindunya si Rina ya. Digangguin mantan. Lah ini hantu aku dong berarti. Oh iya, berarti kamu hantunya. Jangan dong. Oke. Terus dari Kang Bas. Ngilangnya benar-benar ngilang setelah diruqyah atau ada kejadian lagi? Sampai sekarang aku nggak ada kejadian apapun. Mhm. Ya cuman terakhir itu ya cewek itu yang ada sering di rumah aku. Dan sampai sekarang kamu tanda tanya. Iya. Si cewek itu ngapain? Kenapa ada di rumah aku berkali-kali aku kayak gini loh. Jadi kan aduh susah ya gimana? Gak apa-apa. Jadi pas keluar itu kan langsung gelap kan. Aku keluar. Pas gelap itu tiba-tiba kayak aku nemuin dia nemuin aku gitu loh. Iya. Ya sama-sama sial kita. Iya, tapi gini doang gitu. Maksudnya cuma ngebelakangin doang. Iya gitu. ngebelakangin. Kayak gitu. Kenapa sih harus diliatin lagi? Aku bilang gitu. Coba nanyain gak kamu? Enggak lagi. Belum Nggak lagi. Ke si Pak Yuda itu? Oh belum lagi. Belum ngobrol lagi. Si sosok cewek itu. Sampai sekarang masih? Aduh aku lupa. Terakhir ini bulan apa sih? Sekarang Januari 2026. Terakhir akhir enggak. Sebelum aku pergi. Aduh aku lupa. Pokoknya agak beberapa bulan ke belakang deh. 3 bulan apa 4 bulan ke belakang itu terakhir. Oke. Terus itu Kang Bas udah dijawab ya. Jadi nggak pernah ya cuman gitu doang. Cuman kejadiannya sama si cewek itu ya. Tanda tanya sekarang kenapa dia jadi memperlihatkan sosoknya. Oh iya, yang waktu terakhir aku di ruqyah itu aku sempet kemasukan lagi. Sama? Kemasukannya itu ya sama sosok yang cewek. Anehnya itu kenapa pas ketika di ruqyah dia ngilang? Iya, nggak ada. Tahu gitu kan. Loh. Dan sampai sekarang pun aku nggak tahu ini tuh beneran udah bener-bener hilang apa enggak. Iya sih. Iya kan? Karena
Ya alhamdulillahnya aku nggak dikasih mimpi lagi ya, Iya. gitu. Ya Mimpi yang terasa nyata itu. pikiran kurangin aja, maksudnya tuh dengan ya aku juga paham sih Nay, ngerasain dalam arti kalau kamu udah dilihatkan dengan sosok yang mengganggu kamu, apalagi sampai menyetubuhi kamu, itu kan kadang-kadang kita nggak bisa lupa ya, Mhm. nggak bisa lupa, pasti ingat terus nah. Iya, dan itu ada di atas aku tuh, Jijik banget pasti sih Nay. jijik banget. Terus ada lagi nih Kang Bas nanya lagi, pernah ada komunikasi nggak sama setannya? Maksudnya pernah ngobrol berdua? Lah ngobrol berdua? Lah, nongkrong kita dong. Iya. Enggak, yang aku lihat bukan yang aku lihat, yang aku denger itu ya yang pertama itu. Selebihnya aku cuman dinikmatin aja. Lebih ke tahap, Yang ya itu yang dia sudahlah. bilang, Soalnya "Iya dia nggak milik pernah aing." misalkan ya cuman ngomongin itu doang kan, cuman ngomongin, "Ieu milik aing," gitu, itu doang kan. Iya, Tanpa dia nggak ada sih, nggak ada. Kalau aku mimpi lagi nggak ada bilang apa-apa, ya udah mimpinya sedang melakukan itu aja. Bangun-bangun basah aja. enak banget itu makhluk ya. Maksudnya tuh nggak ada basa-basi kayak gitu, cuman ketawa-ketawa doang. Aduh, Minimal sorry. ngapain kayak gitu. Iya kan. Ngobrol kayak tahu kayak gitu. Tapi gila ya, mesti 2024 ke 2025 masih ada orang yang ngelakuin hal seperti itu ya. Zaman sekarang gitu, Iya, zaman zaman modern gitu. sekarang aneh kan. Nah, jadi anak urban ya Roni mah nitip aja sih kalau misalkan apalagi perempuan kalaupun tidur ya, ya jangan lupa berdoa lah. Dan itu pun udah hakikatnya kita sebagai muslim, biar dijauhkan oleh makhluk-makhluk tak kasat mata seperti Iya. itu gitu. Setelah rukyah kedua, mulai hilang-hilang, tapi yang kejadian si perempuan itu apakah kamu nangis lagi atau gimana? Pas Mmm, rukyah kedua. masih sering kayak itu ganggu psikis kan, Hmm. kayak sering nangis nggak jelas aja. Emang tapi aku nggak tahu mikirin apa. Tapi kamu ya tiba-tiba mellow gitu. Iya mellow aja, kayak gitu. Kamu sempet komunikasi sama Kak Ruhun kamu nggak? Yang ngelindungin kamu? Sempet tiba-tiba kamu ngobrol aja gitu? Langsung. Iya. Atau enggak lewat ya teman kamu si Pak Yuda itu? Nah, itu aku rencananya kayaknya mau ini lagi deh, Ya sempet, ya kan ngebuka lagi. cuman pesan dia cing kuat gitu Iya, doang itu kan, tuh cuman sedih memberikan banget. support doang kan Itu gitu. sedih banget sih. Ya pastilah, yang Uh, namanya Karuhun leluhur kita mah pasti melindungi, karena kita ada di kiri dan kanan tubuh kita juga, ya pasti ada. iya. Seperti itu sih, Nay. Kirain misalkan kamu pernah ngobrol lagi gitu sama Enggak, belum belum? sih. Udah terakhir itu ya, cing kuat, cing karunya teuing anak king sagala kesorangan katanya gitu. Iya sih. Ya itu sih makanya kekuatan pikiran itu kitanya harus dibebasin, Nay. Maksudnya Hmm, bebasin dalam arti ya udah lu nggak usah mikir yang aneh-aneh, apalagi dengan makhluk si merah ini gitu ya, si muka merah ini, ya udah nggak usah aneh-aneh, jangan dipikirin. Dan biasanya itu kan dari kekuatan pikiran kita alias mindset kita gitu. mindset, Mindset iya. kitanya kalau Benar benar. misalkan di otak kita, ya aku kayaknya ngelihat kayak ngerasain ada sesuatu, tiba-tiba di otak kita kepikiran sosok kuntilanak rambutnya panjang, bajunya merah, ya kayak gitu, ya otomatis visualnya bakal seperti itu, Nay. Iya, Ya makanya jauh-jauhin lah sosok sosok si makhluk itu di otak kamu gitu. Yang jelas ya mudah-mudahan. Tapi sekarang sekarang aman, sejauh ini aman. Semoga aman terus. iyalah nggak usah itu, yang jelas Ya, mah ya banyak karena ibadah. ketika aku ngomongin ini, Hmm, kayak aku nggak tahu ini apa sih namanya? apa? Sugesti atau Ya ya gimana, sugesti. cuman kerasanya tuh energi aku tuh kayak Keambil. pengen marah, pengen sedih, sesedih gimana ya, sedih, Ya marah, mellow gitu. semuanya tuh kayak kecampur gitu loh. Heeh, heeh. Kayak keinget lagi gitu loh. Karena jujur aku itu Hmm, takut itu ngelihat sosok ini. tapi secara batin sempet kamu misalkan
dalam hati kamu gitu ngomong, "Lu ngapain sih, lu udah gangguin gua, udah Iya, itu puas." aku marah kan. Hmm, Maunya apa sih ini jin? iya bener. Maunya apa sih dari aku gitu loh. Soalnya dia Padahal nggak kenalan dulu kan. iya. Kalau kenalan dulu, "Nama aku," gitu kan, enggak Tapi gitu. ini salah satu kesalahan aku juga. Hmm, hmm. Kalau tidur tuh biasanya pakai baju Ya minim lah. yang kadang-kadang telanjang gitu, Hmm, hmm, hmm. yang minim lah. Ya bener. Dan seringnya itu ya itu. Ya itu sih, Nay. Karena ada beberapa kejadian adalah kadang-kadang perempuan itu kalau misalkan tidur, ya kalau misalnya secara anjuran dokter kan emang harus dilepas daleman ya, tapi itu masih tetap pakai daster atau enggak tank top gitu. Nah itu masih aman lah. Tapi kalau misalkan udah tahap sampai benar-benar lepas semua cuman ya selimutan, karena ada beberapa kejadian seperti itu. Si Iya. makhluk itu kayak, ya kita juga ya, jin dan makhluk yang berdampingan sama kita juga sama, punya hasrat kayak kita, punya nafsu seperti itu. Dan ya barangkali gitu, Iya. ih Takut ada banget. manusia nih, tidur nggak pakai apa-apa, kayak Sampai sampai sekarang aku kapok. Enggak, aku ya gitu minimal tuh. pakai tank top dan Ya daleman minimal lah. tertutup lah aurat Iya, gitu ya. minimal tertutup gitu. Sampai sekarang aku takut buat ya karena emang seenak itu kan Apanya? tidur Iya dengan tidurnya jelas, keadaan iya sih, itu. iya sih, tidur tidur dengan keadaan ya bebas aja ya, si badan tuh mau Orang gerak mau kamar-kamar kayak gimana. gua kan ya Iya benar udah benar. terserah gua Tapi ini jadinya. kejadiannya emang di rumah terus ya, Nay? Kejadian apa tuh? Ya kejadian kamu di Yang strobo itu? pertama kali di rumah temenku karena Oh besoknya kan yang pertama kali itu di rumah oh di temenku. rumah temenmu, kirain di rumah kamu sendiri. Itu pertama kali yang aku ketemu sosok itu di rumah temenku. Oke. Karena itu aku harus nginep, Heeh, besoknya tuh aku ada live gitu kan ya ya. paginya. Hmm. Pulangnya tuh larut malam, dari situ. Itu kan yang ngebangunin aku tuh temen aku juga. Oke, yang tiba-tiba kedua ketiganya itu Di rumah, baru di baru rumah. di rumah. Oh perdananya itu di Perdananya ketemu sama si makhluk itu, makhluk merah ini di temen kamu, rumah rumah temen kamu. temenku, Nah gitu. setelah itu baru ada lagi Iya, tiba-tiba di datang terus, ngikutin terus, iya sih. Ya gitu. barangkali ya mudah-mudahan lah dengan kamu cerita ini bisa sedikitnya bisa mengobati keresahan kamu. Tapi yang jelas sih, yang aku lihat di kamu sendiri yang secara mata logika ya bahasanya, Iya. mata logika aku, kamu tuh emang kayak ngelihatnya kayak banyak gitu, beban pikiran yang itu Oh, gitu, iya. Nay. Iya gitu, cuman ya karena tadi pas cerita jadi kamu tuh kayak ke flashback lagi Iya, otomatis. Ya kependem. aku paham banget karena itu tuh nggak apa ya, nggak secepat itu kita bisa menghilangkan. Tapi ya mungkin dari karuhun kamu sendiri cing kuat, dan biasanya makhluk yang tak kasat mata itu biasanya cuma ngasih clue. Iya kan? Tadi aku bilang ini Sisanya banyak clue gitu jadinya. sisanya kamu sendiri, Nay, yang tahu jawabannya, Iya. gitu. Bener kan, Sat? Gitu. Gitu. Jadi mereka tuh rata-rata cuma ngasih clue. Makanya kalaupun eh, kita bisa komunikasi sama si makhluk ini, misalkan ini ada yang ngirim, pasti kalau bisa berkomunikasi dan dia nanya misalkan, "Kamu siapa, yang nyuruh kamu siapa?" Dia itu cuma ngasih clue doang, nggak akan nyebutin siapa tuannya, nggak akan. Biasanya seperti itu. Iya. Iya, tapi sampai sekarang aku belum tahu sih. Nah itu. Kayak ini siapa ya? Cuman yang terduga Hmm. ada 2. Yang secara kamu curigain ya. Mhm. Ya itu, Nay. Makanya kamu harus tanamkan dalam diri kamu, di otak kamu ya, kamu harus yang paling kuat. Jadi Iya. jangan sampai coba pikirkan di otak kamu tuh mindsetnya adalah masa depan kamu gitu. Itu kan kayaknya lebih indah ya Iya. dibanding kamu mikirin apaan kayak gitu gitu. Bener gak sih? Bener. Tiba-tiba
dengan telanjang, dia pakai jubah, emang kasep sih ya? Eh. Enggak, maksudnya ya biar kitanya terbebas dengan hal-hal seperti itu, Iya. gitu. Biar enak aja. Tapi yang jelas apapun yang terjadi yang menurut kamu itu nggak masuk logika, kamu lebih baik cerita. Mau itu sama bestie kamu ataupun sama misalkan kamu punya temen yang dalam tanda kutip indigo, Mm, kamu lebih baik cerita. Iya, Nanti kayaknya next aku mau ya itu. Coba kamu cerita ngobrol sama lagi. Karun kamu deh. Iya, iya, iya. Iya, Minta ya. bukan minta tolong, lebih ke Bapak bisa bukain? Hah? Bisa bukain juga? Bisa ntar aku buka punya. Enggak lah, aku mah nggak bisa. Apaan, aku aja penakut. Hmm. Ini mah gitu. Yang jelas ya mudah-mudahan Denai semakin membaik. Nah, Amin. terakhir lah. Apa nih? Kamu nggak tahu ya siapa yang ngirim kamu itu. Iya. Coba pesan-pesan apa buat si pengirim. Kamu jangan kasar. Kelihatan banget kayak ngomong kasar. Kan kamu nggak tahu, ya udah ungkapin aja apa yang mau kamu ungkapkan ke si tersangka Iya. ini gitu. Untuk terduga, Mm-mm. karena memang ada yang aku mohon maaf banget, aku belum bisa terima, aku tolak. Karena pernah ada yang aku tolak mentah-mentah gitu. Oke. Dan itu beberapa kali dan dia nggak menyerah, gitulah. Ya cowok lah biasa. Ya semoga stop, cukup, aku udah sembuh. Karena aku udah nggak mau mikirin apapun itu. Semoga nggak datang lagi. Semoga kamu dapet hikmahnya juga. Iya, dan mudah-mudahan kamu dapat. Dan oh iya, yang terutama I'm so sorry gitu, kayak belum bisa apa ya. Ya kalau nggak mau ya gimana ya? Iya, nggak bisa menerima isi hati kamu. Iya kan? Kan nggak ada kecocokan kan? Harus Iya. match. Jadi cari lagi aja. Ya, Gitu. masih banyak perempuan-perempuan sana ya, Iya, yang lebih cantik dari perempuan-perempuan Rina, atau yang lebih baik dari Rina gitu. Carilah, ngapain lah iya, cinta zaman ditolak sekarang dukun bertindak, gitu. ngapain Iya. lah sekarang mah udah ada sosial media, nggak perlu. Mungkin sekarang dukun sekarang juga main sosial media gitu. Ya itulah. Ada Gitu. lagi nih yang mau disampaikan sama si terdakwa? Terdakwa. Udah sih. Cukup. Kayaknya cukup. Ya. Terima kasih. Nah itu guys. Oh iya, terima kasih atas pengalamannya deh. Pengalaman yang basah. Kok basah? Mani kali ya. Gitu guys. Jadi Roni berpesan bahwasanya setiap kamu tidur ataupun ya jangankan tidur lah, melakukan kegiatan apapun itu harus diselingin sama doa, karena itu adalah salah satu untuk melindungi kita di setiap kegiatan. Karena sudah diajarkan di agama Muslim, di agama Islam, apapun mau kita makan, masuk ruangan, sekelas ke toilet pun kita harus berdoa. Apalagi ini tidur yang notabene badan kita lagi istirahat total, kita nggak sadar, kita nggak tahu apa yang terjadi. Ya syukur-syukur kita bangun masih bisa melihat dunia gitu. Yang lebih ditakutin lagi adalah di saat kita bangun tiba-tiba, udah ada di depan kita, udah ada malaikat nih gitu. Nah itu yang lebih kaget lagi anak kurban. Jadi Rani berpesan mudah-mudahan dari cerita dari Rina, hikmahnya adalah siapapun perempuan yang mau istirahat, cobalah tertutup, tidur, dan jangan lupa untuk berdoa. Seperti itu. Sekali lagi terima kasih Rinai. Terima kasih juga atas ceritanya yang luar biasa, yang aduh maaf ya. nggak apa-apa. Kita yang harusnya ambil hikmah dari cerita kamu, yang bisa kita ambil hikmahnya ya mudah-mudahan kalau misalkan yang jelek-jeleknya jauhkanlah. Seperti itu. Sekali lagi mudah-mudahan kamu sehat, sukses ya. Sukses dan dapatkan juga buat Pak Roni. Aman. Yang jelas dapat pasangan yang lebih sehat, bagus segalanya lah. Amin. Sekali lagi terima kasih Rinai. Buat kamu anak kurban yang tadi sudah mendengarkan dari jam 10 dan atau melihat visual kami di website atau di live TikTok kami, sekali lagi terima kasih atas atensinya yang telah, dan mudah-mudahan dari cerita Rina ini ada hikmah yang bisa kita ambil, yang jeleknya kita jauhkan. Masalah percaya nggak percaya itu Roni serahkan lagi sama kamu anak kurban. Dan buat kamu anak kurban yang merasa ketinggalan cerita
dari semua narasumber kamu boleh akses di sosial media kami. Itu banyak sekali dari beberapa episode ke belakang. Ataupun yang masih belum melihat penelusuran kita nih ke sebuah tempat, boleh langsung aja ke sosial media kami seperti itu. Dan buat kamu anak urban yang mempunyai cerita seperti Rinai atau mau merekomendasikan tempat horor yang mau kita datengin, boleh langsung ke WhatsApp 0811 221063 atau bisa melalui DM di sosial kami di Urban 106,3 FM. Terima kasih buat kru semuanya yang telah standby malam hari ini yang luar biasa. Dan sekali lagi terima kasih buat anak urban. Mohon maaf kalau salah-salah kata. Roni pamit undur diri. Masih di Urban Legend, semua tempat punya cerita. Selamat malam. Kapan terakhir kali kamu ngalamin cerita mistis di Bandung? Kalau kamu ingat, jangan dipendam sendiri. Kirim cerita kamu ke 0811 221063 atau DM ke @urban1063fm. Urban Radio.